Oke, kita ketemu lagi dalam video seri bisnis. Di sini kita belajar tentang bagaimana cara menentukan harga jual untuk produk. Nah, jadi menentukan harga bagi produk kita itu tidak boleh asal-asalan, tapi kita harus memperhatikan beberapa hal supaya produk kita tidak terlalu kemahalan atau tidak terlalu murah, ataukah tidak biasa-biasa. Karena dari harganya biasanya kita dapat menilai sebuah produk. Nah, oke, kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan produk kita adalah arloji. Nah, anggaplah ini adalah produk kita. Nah, ada beberapa orang yang menentukan harganya. Nah, jadi misalkan ada 3 pendapat berapa harga yang cocok untuk produk arloji kita ini. Nah, mungkin ada yang berpendapat, oh ini harganya 1 juta. Nah, yang lain mungkin berpendapat, oh enggak, ini harganya 1 miliar, ini mahal. Nah, kemudian yang lain mengatakan, ini kayaknya cukup 500 juta. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa memberi prediksi terhadap harga barang kita. Nah, oke. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana cara yang terbaik untuk menentukan harga dari produk yang kita miliki. Nah, sebelumnya kita akan melihat kesalahan dalam menentukan harga. Nah, yang pertama itu adalah kesalahan perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Kesalahan apa yang terjadi di HPP ini, harga pokok penjualan, yaitu HPP tidak menginkludkan seluruh biaya yang digunakan. Nah, apa maksudnya ini? Nah, misalkan kalau kita pedagang kecil atau pebisnis kecil ya. Kalau kita pebisnis kecil, biasanya kita tidak menghitung biaya-biaya lain. Contohnya kalau masih kisaran 100 buah ya, kalau kita lagi menjual, kemudian kisaran penjualan kita masih 50 sampai 100, nah itu tidak masalah karena kita hanya menghitung keuntungan dari barang langsung. Nah, tetapi kalau sudah mulai besar, bisnisnya sudah mulai besar, mungkin sudah mencapai orderan 1000 sampai 5000 barang item, maka tentu kita tidak hanya melihat misalkan kita membeli barang yang harga 10.000, kemudian kita akan langsung menjualnya dengan 11.000. Nah, misalkan ya, kita beli barang 10.000, kemudian kita langsung jual 12.000. Nah, kita tidak menghitung HPP-nya. Nah, kita langsung menghitung keuntungan yang kita dapatkan 2.000 dikali misalkan 1.000 item. Nah, seperti itu. Nah, tidak bisa seperti ini. Nah, kesalahan pada umumnya seperti ini yang terjadi. Nah, tentu untuk menentukan harga, kita masih harus menentukan biaya-biaya lain seperti biaya packing, kemudian biaya admin. Nah, karena kalau barang kita sudah banyak begitu yang laris, tentu kita butuh admin. Nah, tentu kita juga butuh mungkin biaya-biaya sewa apa yang kita gunakan, mungkin sewa gedung atau sewa toko atau sewa kendaraan kalau kita mulai dari awal. Nah, semuanya itu harus kita inputkan dalam biaya yang digunakan atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, dalam menentukan harga, pada umumnya ada 3 pilihan menentukan harga seperti ilustrasi yang pertama kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah
harga murah, yang kedua adalah harga mahal, dan yang ketiga adalah harga sedang atau menengah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita bisa langsung menggunakan harga murah, kita hantam harga murah kemudian kita menangkan pasar, atau kita hantam harga mahal dan kita akan menangkan pasar, atau seterusnya ya, kita cukup kasih harga sedang supaya kita menjadi pemenang pasar. Ketiga pilihan ini kita bisa gunakan semuanya. Kapan kita menggunakan harga murah? Ketika kita melihat bahwa pasaran itu sangat bersaing atau tingkat kompetitor sangat tinggi. Nah, jadi istilahnya kita menggunakan harga murah pada saat kita betul-betul banting harga, tapi bukan berarti kita rugi ya, bukan berarti kita rugi. Anggaplah kalau kita lihat contohnya di marketplace, kita bisa melihat bagaimana selisih barang itu sampai Rp500, bahkan ada yang kurang dari Rp500. Nah, itu bisa dibayangkan di situ bagaimana persaingan harga, bagaimana menjatuhkan harga atau istilahnya biasa membanting harga untuk memenangkan persaingan. Nah, jadi harga murah tetap bisa kita gunakan bagi produk kita dalam kondisi tertentu. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, kalau adik-adik mau lihat, misalkan adik-adik mencari barang yang kalian inginkan di marketplace, itu ada banyak sekali orang yang menjual di situ, atau ada banyak sekali kompetitor, dan selisih harganya itu berkisar mulai dari Rp500. Nah, memang ada yang selisih 50.000 atau 100.000, tapi ada yang selisih Rp500, dan dengan selisih seperti itu orang masih mencari yang di bawah Rp500 selisihnya. Nah, jadi harga murah tetap kita bisa gunakan. Nah, bagaimana dengan harga mahal? Harga mahal pun kita bisa gunakan. Nah, kapan kita bisa menggunakan harga mahal? Pada saat kita ingin meningkatkan awareness. Nah, misalkan kita mau menjelaskan bahwa barang ini memang premium, harganya memang mahal, tidak sama yang tempat lain. Nah, kita bisa gunakan harga mahal. Nah, jadi kita tidak perlu mengikut banting harga untuk memenangkan persaingan. Dengan harga mahal kita bisa menjelaskan kepada calon pembeli bahwa barang ini memang premium. Nah, tidak sama ya dengan barang di sebelah. Nah, oke. Jadi harga mahal pun kita bisa gunakan. Nah, sekarang bagaimana dengan harga sedang atau harga menengah? Tidak murah dan juga tidak terlalu mahal. Nah, untuk trik yang ini tetap juga kita bisa gunakan bagaimana kita harus menjual barang dengan harga tengah. Tetapi biasanya kalau kita lihat seperti ini, biasanya menggunakan trik bundle. Nah, jadi di bundel. Nah, kita kasih barang bundel. Nah, misalkan kita menjual yang paling banyak saya lihat muncul di wall saya di FB maupun di Instagram, itu biasanya jualan tas tapi ada tambahannya, misalkan beli tas dapat arloji, nah dan sebagainya. Jadi untuk trik ini salah satu yang digunakan adalah teknik bundle. Jadi barangnya kita bundel dengan beberapa barang yang lain. Nah, jadi harganya tidak terlalu mahal, harganya tidak terlalu murah juga, tetapi kita tetap mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin di beberapa item kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi di item lain kita akan mendapatkan keuntungannya. Nah, kita lihat bagaimana
teknik penentuan harga menengah ini. Nah, seperti ini, beli 1 dapat 6, promonya 200.000. Nah, kalau kita lihat di sini, tas pinggangnya free, kemudian tas salempangnya free, jam free, headsetnya free, dompet free. Dia jualan jam G-Shock. Nah, jadi jamnya yang dijual, tetapi itemnya ada banyak sekali di dalam. Ini namanya teknik bundel. Jadi dibundel, barangnya dibundel dan lalu dijual. Nah, apakah teknik ini menarik? Kalau menurut saya teknik ini sangat menarik. Nah, karena saya pun pernah membeli barang yang dibundel seperti ini, dan memang barangnya sesuai dengan yang dipromokan. Nah, jadi beginilah teknik-teknik bundel untuk menentukan harga yang tidak terlalu mahal tetapi tidak juga murah. Nah, coba kalau adik-adik lihat ini, jamnya ini mungkin kita bisa dapatkan dengan harga di bawah sedikit dari 200.000, tapi tanpa mengurangi harga dari itu. Kita lakukan teknik bundel untuk menambah item barang yang didapatkan oleh pembeli jika membeli paket seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini beli 1 dapat 7. Nah, harganya 245.000. Nah, jadi bisa beli tas dengan tambahan-tambahan barang yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pembeli ini kemungkinan besar akan tergiur dengan harga seperti ini, dapatnya seperti ini. Nah, apalagi kalau membutuhkan tas dan juga pengen sekali membutuhkan topi, nah pasti belinya ini. Atau membutuhkan tas tapi dompetnya juga sudah mulai rusak, sekalian yang bundel aja. Nah, seperti ini ya. Jadi teknik bundel ini adalah salah satu teknik jika kita ingin menentukan harga yang tidak murah dan tidak mahal atau harga menengah. Sekarang kita melihat bagaimana cara memenangkan persaingan tanpa banting harga. Nah, dari judulnya kelihatannya menarik. Nah, jadi untuk memenangkan persaingan tanpa banting harga ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Nah, jadi di dalam dunia usaha itu, persaingan itu bukan lagi hal yang susah ditemui. Bahkan kalau mungkin kita katakan bahwa tidak ada lagi yang baru yang kita jual, semuanya sebenarnya sudah ada yang pernah jual. Nah, bagaimana kita memenangkan persaingan tanpa banting-banting harga, mengeluarkan harga murah sampai selisihnya mungkin Rp1. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Harga produk kita bisa tetap stabilkan di harga sesuai dengan perhitungan HPP kita tadi, ya, harga produk kita. Tetapi kita bisa memenangkan persaingan. Nah, yang pertama, kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan produk kita. Nah, jadi apa keunggulan dan apa kekurangan dari produk kita harus tahu, dan kita harus jujur dalam memberikan penilaian itu. Nah, jadi yang pertama sekali kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan. Kalau kita tahu bahwa produk kita ini kelebihannya lebih baik dari produk yang sama yang dijual oleh kompetitor kita, nah, ngapain kita mau banting harga? Nah, jadi biarkan pembelinya membuktikan sendiri. Yang kedua adalah kita harus membuat pelayanan yang berbeda dari yang lainnya. Nah, biasanya yang membuat calon pembeli itu mundur apabila calon pembeli sudah bertanya dan
penjualnya lambat sekali untuk menjawab. Nah, jadi di sini kita harus memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, mungkin kita harus ada yang kita standby untuk membalas setiap chat yang masuk. Nah, jadi pelayanan berbeda itu sangat memberikan arti yang besar. Nah, jadi walaupun dengan perhatian-perhatian kecil seperti itu kepada calon pembeli, tetapi itu memberi pengaruh yang besar bagi calon pembeli untuk memutuskan mereka membeli atau tidak. Nah, berikutnya kita harus meningkatkan kualitas dan nilai produk. Nah, jadi kualitas itu tidak bisa sebenarnya dibohongi dengan iklan-iklan. Nah, satu kali mungkin kita bisa berbohong, tapi sekarang itu zaman online. Satu kali kita membohongi nasabah. Nah, satu kali kita membohongi pembeli itu pasti akan komen. Kalau tidak dia buatkan status kita, dia komen di wall kita bahwa jangan beli barang ini, saya sudah membelinya dan betul-betul tidak worth it. Nah, jadi sekarang dunia medsos semuanya serba online. Kita tidak bisa membohongi pembeli dengan kualitas dan nilai produk kita. Nah, kita pasang iklannya yang bagus-bagus, misalkan ya kita jual tas anti air, anti hujan, giliran hujan semuanya masuk sampai laptop basah. Nah, jadi kita tidak bisa menipu seperti itu. Kita harus meningkatkan kualitas dan nilai produk. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memberikan voucher. Nah, voucher ini berbeda dengan diskon ya. Jadi voucher ini menjadikan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Nah, kalau diskon itu sebenarnya calon pembeli itu sudah tahu kalau diskonnya besar pasti harganya di-up dulu. Nah, tetapi kalau pemberian voucher itu memacu calon pembeli untuk membeli barang dan membeli lagi dengan voucher itu. Nah, jadi jika kita ingin menjadi pemenang persaingan, cukup lakukan keempat hal ini. Nah, tentu 4 hal ini saya rangkum dari berbagai buku-buku bacaan dan berbagai pengalaman-pengalaman dari para pebisnis. Nah, jadi pastikan bahwa yang kita berikan itu adalah voucher. Nah, voucher ini bisa digunakan untuk membeli barang lagi di shop kita ya, di shop kita atau di jualan-jualan kita yang lainnya. Jadi ini akan lebih menarik atau memacu keinginan untuk berbelanja lagi. Oke, sampai di sini dulu pertemuannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.